Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Hosea. Hosea 14. Hosea 14. Saya bacakan Hosea 14 ayat yang pertama. Samaria harus mendapat hukuman karena ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak akan menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak dan semaraknya akan seperti pohon zaitun. Dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam di dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Aku yang akan menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dan daripadaku engkau mendapat buah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat kita. Dan kita kadang berhenti pada satu titik bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat kita. Titik. Padahal firman Tuhan adalah firman Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus tidak sekedar datang sebagai juru selamat, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai pembebas kita atau penebus kita. Artinya apa? Semua hutang-hutang kita, semua segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita, yang tadinya kita tidak selamat, kita ditebus untuk mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tapi tidak cukup hanya ditebus. Tuhan akan membebaskan kita. Dari apa? Dari segala sakit kita di masa lalu. Dan dari segala karakter kita. Tuhan rindu kita itu seperti orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kalau orang-orang yang bergantung penuh pada Tuhan dan mau belajar didisiplin oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, sudah 1 tahun, 2 tahun yang lalu, ada orang yang cerita sama saya. Pak Pendeta, dia usianya kurang lebih mirip dengan saya lah. Gimana ya mengasihi paman, bibi, papa, mama tanpa syarat. Maksudmu apa? Lalu orang ini bercerita, cowok ini bercerita pada saya. Bapak Pendeta gak bisa tahu. Saya mengasihi papa dan mama saya, paman dan bibi saya. Saya sangat-sangat sayang kepada mereka dan Tuhan tidak perlu, Tuhan bisa periksa isi hati saya. Tetapi setiap kali ayah dan ibu saya tinggal di rumah saya, ada saja yang dicela, sotel, dipermasalahkan tata letaknya. Gelas dipermasalahkan masih bau sabun. Lalu cara menata piring dipermasalahkan. Saya punya anak-anak cowok ketika, mohon maaf ya Pak Pendeta ya, ketika oma dan opanya datang selalu ketakutan.
Ketika mereka memamerkan nilai ulangan mereka dapat 70, opanya bilang goblok. Omanya bilang, kok gini sih keturunan oma? Oma kan pintar. Ketika mereka bercerita kepada saya mulai gelisah. Dalam hati saya, nggak jauh-jauh beda nih dengan saya. Karena ibu saya ketika datang, seminggu pertama bahagia, 2 minggu pertama bahagia, mulai menginjak minggu ketiga, kami berhati-hati dan berjaga-jaga. Mengapa? Sotil bisa jadi masalah, kertas bisa jadi masalah, tapi saya menyayangi ibu saya. Dan itu tidak masalah bagi saya. Tetapi anak-anak saya sering kali datang kepada saya melapor. Pak, katanya nenek nilai 80 itu henpen. Saya bilang sama anak saya yang pertama, nenekmu dulu papa lihat rapotnya 30-40. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Tidak berani pak, ya sudah. Gitu ya. Susah. Ketika orang bercerita segala sesuatu yang mirip-mirip dengan yang saya alami, saya itu bisa berkeringat dingin. Ini mau jawab apa ya? Kalau saya mau jawab gini, Pak sudahlah, ini orang tua Bapak. Ya kan, sing sabar. Ya kan, dia dari kecil membesarkan Anda yang betul-betul tabah. Dia betul-betul, Bapak itu harus nerima segala sesuatunya. Tapi kenyataannya, saya sendiri tidak bisa. Contoh, saya habis pakai sepatu. Saya ketika ibu saya datang, sepatu dikomen. Kenapa baunya seperti ini? Seperti bau batang. Gitu ya. Saya mau makan, dikomen. Hati-hati perutmu buncit. Seperti Sinterklas. Saya mau makan sate babi, hati-hati kolesterol. Temannya mama habis mati karena kolesterol. Kira-kira menyenangkan tidak? Oh, saya mencintai ibu saya. Ya. Tetapi begitu saya mau makan makanan yang bersantan sedikit, dikomen langsung. Hati-hati loh ya. Aimu baru terkena tekanan darah tinggi 300. Saya chat ibu saya, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Amin, ditulis amin gitu. Gak nyadar ini gitu ya. Saya harus tulis ayat apa lagi gitu ya. Seperti itu. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, saya merenung. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, besok kalau saya tua, saya enggak mau seperti itu. Kenapa? Anak-anak saya pada berjaga-jaga dan berdoa. Saya enggak mau seperti itu. Itu tidak mendatangkan damai sejahtera sama sekali. Oleh karena itu Tuhan, sebelum saya tua, bentuk karakter saya. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang karakternya buruk, menyampaikan kabar baik. Hai, kalau saya punya karakter buruk, saya menyampaikan kabar baik kepada Anda, kira-kira Anda mau percaya pada saya atau tidak? Oh, belum tentu. Karakter saya suka ngutangan. Lalu tiba-tiba saya berbicara kepada Anda soal berkat. Anda percaya kepada saya? Tidak percaya. Saya pemarah, saya tiba-tiba bicara tentang kasih kepada Anda. Anda percaya pada saya? Tidak, kasihan deh lo. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini bukan sebagai juru selamat saja atau pembebas kita, dia juga penebus kita. Yang artinya pembebas dan penebus ini, semua masa lalu kita telah diampuni oleh Tuhan dan karakter kita diganti dengan karakter Kristus. Kasih salam kiri kanan. Sudah enggak kamu punya karakter Kristus? Ini penting. Anak-anak Tuhan yang tidak punya karakter Kristus tidak ada ubahnya
dengan anak-anak yang memiliki roh agamawi saja. Secara firman Tuhan hebat, tetapi pada prinsipnya hidupnya mengingkari firman itu sendiri. Hati-hati. Singkat cerita, saya memberikan nasihat-nasihat kepada si cowok ini. Dan nasihat-nasihat itu sebagaikan pedang bermata kedua yang mendidik saya, mengajar saya ketika ibu saya datang. Saya ajari anak saya pertama, kalau nenekmu sudah mulai bicara tidak benar, kuncilah pintu, berdoalah. Ya kan? Sudah tidak usah didengarkan. Namanya juga orang tua. Tidak perlu didengarkan terlalu serius. Saya berikan nasihat kepada anak-anak saya. Cukup berhasil. Amin. Amin. Sehingga ketika kami kedatangan Bunda Ratu, kami dapur harus selalu rapi. Anda bisa tanya kepada adik-adik rohani saya yang bekerja di tempat saya. Mereka kalau Bunda Ratu datang semuanya harus rapi. Hati-hati, berjaga-jaga, berdoa. Karena apa? Jangan sampai ditemukan cacat celanya. Puji Tuhan. Artinya apa? Bunda Ratu mengajarkan kesempurnaan hidup di dalam hidup kita. Tapi itulah prinsip firman Tuhan. Jangan sampai, tetapi saya melatih diri saya, jangan sampai kalau saya nanti tua, ketika saya datang berkunjung ke rumah anak saya langsung bilang kepada seisi rumahnya, hati-hati, Baginda Raja datang. Bersihkan sepatu, bersihkan sotel, bersihkan segala-galanya. Dan harus sempurna. Saya gak pernah mau seperti itu. Artinya apa ya? Kengangguran. Sepatu diurusin. Ya kan? Nanti ada barang yang contoh tata letaknya tidak sesuai selera. Marah-marah. Buat apa? Energi kita akan habis untuk itu. Banyak orang yang cerita, kenapa sih Pak Pendeta ini sering menceritakan keluarga sendiri? Karena keluarga sendiri tidak sempurna, supaya Anda tahu saya masih makhluk yang tidak sempurna, amin. Amin, daripada saya ceritain keluarganya Jos, ngawur aja gitu ya, seperti itu. Saya bisa dimarah-marahin sama dia. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus bukan sekedar juru selamat, pembebas, ya, penebus kita. Dia adalah seseorang yang membuat hidup kita disempurnakan. Saya katakan Tuhan Yesus adalah penyempurna hidup kita. Hendaklah hidup kita itu semakin lama semakin disempurnakan oleh karena Kristus Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya berkumpul dengan sahabat-sahabat saya yang berada, yang sebenarnya yang gak berada banget sih. Mereka selalu tanya seperti ini, kamu naik mobil apa? Yang satu bilang Alphard, yang satu bilang pokoknya mobil saya yang paling jelek. Mobil saya 1 juta umat. Iya kan? Lalu saya ini berpikir, kalau saya yang dulu, saya pasti naik gengsi. Tahu gak naik gengsi? Besok di pertemuan selanjutnya, kalau perlu saya beli Ferrari. Gitu ya. Sehingga ketika dia tanya, ya, kalau saya dikenal di dunia bisnis bukan Dan, tapi Hat. Hat bawa apa? Bawa Ferrari. Melambung tinggi, ya kan? Tapi saya pikir-pikir, Tuhan ubah karakter saya. Saya menjadi orang yang dulunya suka pamer, sekarang gak suka pamer. Saya heran, kenapa saya begitu setia dengan mobil 1 juta umat. Saya berpikir seperti ini, saya belajar untuk jujur kepada diri saya sendiri. Saya punya mobil, tidak utang, bahagia. Saya diberkati Tuhan, bahagia. Memamerkan berkat-berkat Tuhan itu bukan berkat.
itu kutuk. Anda pamerkan berkat-berkat Anda, kalung 1 kilo, cincin berlian, itu mengundang berkat atau mengundang kutuk? Mengundang kutuk. Pencuri lihat Instagram Anda. Ini orang kaya yang siap dirampok ini. Ini orang kaya yang siap dijarah ini. Oleh karena itu, hati-hati. Menunjukkan berkat-berkat yang kita miliki belum tentu mendatangkan berkat. Bisa jadi mendatangkan kutuk. Saya bilang sama teman bisnis saya, gua bahagia dengan keberadaan saya. Hutang saya ada, tapi minimal kalau saya menjual satu aset sudah lunas lah hutang itu, enggak masalah. Saya tidak hidup dalam hutang piutang yang berlebihan. Dan saya mengucap syukur dalam segalanya. Tapi kalau Anda tanya ibu saya pada waktu saya SMA, enggak mau. Ketika ada perpisahan sekolah, ya kan? Ibu saya punya mobil waktu itu jelek banget. Ya kira-kira jelek banget. Saya enggak berani bawa itu ke sekolah. Saya pinjam paman saya yang punya mobil jauh lebih bagus. Gengsi saya tinggi. Kamu tahu ciri-ciri orang tebusan Tuhan? Gengsinya semakin lama semakin direndahkan. Oleh karena itu muncul lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau enggak gitu, lagu itu tidak akan berbicara seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kamu meninggalkan cara hidupmu yang lama? Gengsi tidak akan membuat kamu masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Saya bersyukur, saya tidak suka jalan-jalan. Saya memang orangnya tidak suka jalan-jalan. Paling ngendon di sebuah gunung, paling Tretes, Trawas, Malang dan sekitarnya selesai. Saya pulang sudah bahagia. Saya paling nyaman itu kalau tidur di Pulau Kapuk, itu penghiburan bagi saya. Ya kan, daripada jalan-jalan. Tiap orang punya menikmati berkat-berkat Tuhan itu berbeda. Kalau adik saya, dia suka jalan-jalan. Sebentar lagi mau pergi ke luar negeri, sebentar lagi mau pergi kemana, sah-sah saja. Itu cara dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi saya pribadi saya tidak suka. Oleh karena itu saya sering disindir orang tua saya. Ngapain? Hidup itu dinikmati. Loh, saya ini sudah menikmati hidup. Saya ini malah tersiksa kalau berpergian terlalu jauh. Ya kan, dengan mengendarai mobil gitu ya. Antri 7 jam bagi orang-orang tertentu adalah sensasi, menikmati. Tapi bagi saya remuk. Penghiburan saya itu kalau saya tidur, saya berdoa, menyembah Tuhan. Dan penghiburan saya yang berikutnya yaitu kalau saya pijat. Oh nyaman sekali gitu ya. Itu penghiburan bagi saya. Dan tiap orang punya cara untuk menikmati penghiburannya sendiri-sendiri. Dan oleh karena itu jangan iri dengan orang lain. Ibu saya berkata, tujuan ibu saya mau ke Israel. Mama mau nabung, saya bayar rumah. Pergi ke Israel. Lah kamu? Ya gak pengen. Gak pengen tak lihat Tuhan Yesus. Loh Tuhan Yesus sudah ke surga gitu ya. Nanti di surga saya akan lihat. Amin. Amin. Minimal engkau melihat jejak-jejaknya. Kalau saya disuruh ke Israel. Untuk saat ini belum digerakkan. Tapi nanti saya akan beli file tentang Israel dan menikmatinya lewat kamera VR. Wah gitu ya. Saya gak usah jauh-jauh, ini dasar orang malas gitu ya. Tidak suka berpergian. Tapi suatu saat kalau saya digerakkan ya enggak apa-apa. Maksud saya kita tidak perlu ikut-ikutan kalau memang hati kita belum sejahtera. Suatu saat misalnya Tuhan datangin saya lewat mimpi. Hai Daniel, aku mau berjumpa engkau di sana. Di tempat kelahiranku yaitu Bethlehem. Kalau Tuhan sudah bilang kayak gitu, langsung besok saya pergi pesen tiket pesawat kalau uangnya ada. Ya kan? Saya pergi ke sana. Saya bilang, Tuhan, saya merasakan kerinduanmu yang sangat besar.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hidup itu simpel. Yesus itu membawa pembebasan. Yesus itu merubah karakter kita. Omong kosong besar. Jikalau engkau ditebus oleh Tuhan, tapi karaktermu dari hari tidak semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Tahun depan judulnya Unlimited Love. Unlimited love itu apa sih? Kasih tak bersyarat. Bukan kasih tak berkesudahan ya. Kasih tak bersyarat. Saya rindu di tahun depan kita merasakan kasih Tuhan itu yang tanpa syarat di dalam kehidupan kita. Yang seperti Sakeus sang pemungut cukai yang dosanya banyak karena melihat kasih Yesus yang tanpa syarat itu. Ia tergugah hatinya dan ia mengalami kasih itu. Ia bertumbuh di dalam kasih itu dan ia dimerdekakan di dalam kasih itu. Saya berdoa jemaat ini tahun depan seperti itu. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kalau biasanya Anda merintis persekutuan doa, ya kan? Harus berperang terlebih dahulu. Harus betul-betul bekerja ekstra keras terlebih dahulu. Saya berdoa di tahun depan itu tiba-tiba jadi. Loh kok saya simpel nih? Ya simpel karena Yesus kita simpel. Mau persekutuan doa, ya bersekutu saja. Dan itu terjadi. Saya percaya itu. Beberapa waktu yang lalu ketika Gubeng jalannya ambles. Kami sekeluarga langsung bilang, hoax. Saya pun berkata, jangan sebar hoax malam-malam. Ternyata nyata. Bumi semakin tua. Saya tidak bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang bukan hoax. Ketika ada peristiwa gempa bumi di grup keluarga, di share. Ada gempa bumi di Banten. Hoax. Karena saking banyaknya gempa bumi, kita nggak sadar itu ada. Anda tahu gempa bumi di Banten, alat deteksi tidak bekerja. Karena tsunami itu tidak disebabkan oleh gempa bumi, tapi karena gunung meletus. Saya terkejut, hari kedatangan Tuhan itu seperti itu loh. Ya kan? Lagi asik-asik manggung-manggung. Di sini worship leadernya Ricky gitu ya. Singernya Hani gitu ya. Seperti itu. Riyadi basisnya gitu ya. Seperti itu. Ya kan? Kita punya grup Miracle. Ya Miracle. Wah kita lagi nyanyi-nyanyi. Terus tiba-tiba hari Tuhan itu datang. Bumi dan segala unsurnya lenyap. Sudahkah Anda siap? Saya berpikir, betul kata firman Tuhan. Aku datang sebagai juru selamat, penebusmu, pembebasmu, pembelamu, dan aku juga datang sebagai penghakimmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, unsur-unsur bumi akan lenyap. Bumi sudah semakin lama semakin tua. Oleh karena itu orang-orang banyak mencari alternatif bumi yang baru. Padahal bumi yang baru itu sudah dijanjikan di dalam firman Tuhan. Bahwa bumi dan segala isinya ini akan lenyap. Tapi nanti Tuhan akan berikan bumi yang baru. Di mana kita bisa diami. Dan di situ sukacita kekal menanti kita. Amin. Amin. Teman-teman, belajar dibentuk Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur atas hari-harimu ketika engkau sedang diberkati Tuhan. Saya selalu punya prinsip 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kelaparan. Dan ketika saya pegang prinsip firman Tuhan 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Saya ketika 7 tahun diberikan kemakmuran oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah saya akan berfoya-foya? Iya. Saya sempat salah. 1 tahun pertama saya berfoya-foya. Tahun kedua saya mulai sadar. Tidak ada yang abadi. Apa yang saya dapat ini tidak akan ada yang abadi. Oleh karena itu saya belajar menyimpan di lumbung-lumbungnya Tuhan. Saya simpan. Dan benar. Beberapa tahun, 2 tahun ini, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ketika usaha semakin lama semakin turun, semakin turun. Saya sudah siap. Karena apa? Lumbung saya sudah terisi penuh oleh berkat-berkat Tuhan. Amin.
Amin. Belajar menyimpan saat kau diberkati. Belajar menabur saat badai itu datang. Dan saya bersyukur saya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini firman yang luar biasa hidupnya. Kalau engkau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan ini, engkau tidak akan pernah dibuat Tuhan tergeletak. Kita senang 7 tahun kemakmuran terus, amin. Kalau perlu 70 kali 7 tahun. Tapi tidak ada yang namanya kemakmuran terus menerus. Di dalam sejarah Alkitab ada kekeringan, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada kecelakaan, ada segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi ketika masa-masa itu tiba, sudah siapkah Anda? Oleh karena itu, kekristenan yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kekristenan yang senantiasa diperbaharui karakternya dan sifatnya. Kekristenan yang diperbaharui pikirannya, metanoia, adalah kekristenan yang siap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan bumi ini. Amin. Amin. Saya makannya sederhana loh. Tapi beda. Memang beda. Saya makannya, Anda bisa tanya orang-orang yang dekat saya makannya itu ngirit. Karena bagi saya pribadi, segala sesuatu yang berlebihan itu buat apa? Menumpuk kolesterol dan yang lain-lain. Tapi ketika saya melihat, bertemu dengan teman-teman saya, itu mah bukan ngirit lah. Seakan-akan, kamu tahu mah itu seberapa sih besarnya? Segini loh. Mah kamu, tempat menyimpan makanan kamu. Itu cuma segini. Lalu ketika kamu di sajian tahun baru, di sajian Natal, itu makan tuh seperti orang tidak pernah makan dan kesurupan gitu ya, seperti itu. Kira-kira muat enggak? Mah kamu, enggak muat. Selalu akan dikeluarkan atau tumpah. Kalaupun muat akan terakumulasi. Jadi lemak-lemak di sekitar mah tersebut. Dan itu menjadi sumber segala sumber penyakit. Oleh karena itu Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami berkata apa? Berilah pada kami hari ini makanan kami yang apa? Kok ada yang gak rela? Ini mau pesta ini kelihatannya. Hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Jam 1 siang cukup makan 7 porsi. Jam 2 siang cukup ngemil 7 kecemilan. Secukupnya. Bukan begitu artinya. Oleh karena itu Alkitab kata secukupnya itu apa sih? Kalau Anda teliti kata secukupnya itu kayak gini. Berhenti sebelum engkau menjadi kenyang. Iya kan? Secukupnya itu artinya apa? Berhenti sebelum kamu jadi kenyang. Kalau lapar, makanlah. Itu arti secukupnya. Loh dokter menggunakan ini untuk diet loh. Ketika ahli gizi berkata, Pak kalau makan jangan sampai kenyang-kenyang ya. Kalau kenyang-kenyang itu nanti muncul apa gitu. Saya kurang jelas, tapi itu berbahaya buat kesehatan Bapak. Tetapi kalau lapar, jangan ditahan. Nanti sakit mah. Oh, artinya apa? Secukupnya. Siapa yang mau hari ini makan secukupnya? Ada orang yang kepingin langsing sedemikian rupa. Lapar, ditahan pendarahan. Ada orang yang tidak bisa mengekang mulut. Hati-hati loh ya. Orang gak bisa mengekang mulut, cepat mati. Orang gak bisa mengekang lidah, runtuh persaudaraan. Nah oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih salam kiri kanan. Mulai hari ini, kekang mulutmu dan kekang lidahmu. Maaf saya merusak selera makan Anda ya, seperti itu. Dan berikutnya, mari kita Yesaya, kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya. Refleksi 1 tahun. Tahun depan kita deklarasikan menjadi tahun unlimited love.
and miracle. Wow, artinya apa? Tahun di mana mujizat dan kasih tak bersyarat. Mujizat Tuhan itu tanpa syarat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Gini loh, tahun depan kalau kita percaya, kamu misalnya sakit bisul. Mungkin orang akan berkata puasa 70 hari 7 malam dulu. Baru bisul itu akan disembuhkan. Enggak. Itu tidak alkitabiah. Itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah apa? Shalom apa? Kamu biarpun enggak puasa 70 hari 70 malam. Lek Yesus menghendaki kamu sembuh. Amin. Kemarin saya dapat berita yang menyedihkan hati saya. Kadang banyak orang anak-anak Tuhan itu seperti itu. Bencana tsunami di Banten dikarenakan waktu itu anak-anak Tuhan sedang mau merayakan Natal tapi ditolak. Gara-gara gereja ditutup. Dan mereka itu bangga men-share itu. Teman-teman pelayanan juga, mereka sedemikian rupa bangganya men-share kata-kata seperti itu seakan-akan Tuhan itu menghukum mereka yang menganiaya kita. Butuh pembelaan dari Tuhan. Saya share balik, Yesus saya nggak seperti itu. Orang akan mengimage-kan Allah kita ini super kejam. Nggak boleh Natalan, kirim tsunami. Bayangin dong. Ayo, masih punya kan hati-hati seperti itu? Nge-share berita-berita seperti itu. Tsunami ada gara-gara Natalan nggak boleh. Gereja ditutup, maka murka Tuhan ada pada mereka. Cek jahat ya kita ini. Allah kita jahat dong. Tuhan kita jahat dong. Tuhan kita bukan Tuhan Yesus dong. Bukan Tuhan yang penuh kasih dong. Itu predestinasinya Tuhan. Gak bisa kamu analisa. Contoh gini deh. Itu berita. Punya gak? Hati kita ini tolong diselidiki. Tahun depan punya hati yang baru. Ketika ada paman bibi kita terkena penyakit berat. Dan kebetulan paman dan bibi kita pernah menyakiti hati kita. Apa pikiran kita? Gara-gara kamu menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Stres kamu. Hati-hati bicara. Karena Tuhan Yesus yang saya kenal gak seperti itu. Itu Tuhan yang mengerikan. Paman bibimu sakit keras. Ya karena dia suka makanan-makanan keras. Batu dimakan, kerikil dimakan. Yesus itu mengasihi kita. Jadi jangan pernah men-share berita-berita yang menunjukkan Allah kita itu angker, keras, yang kira-kira yang menutup gereja, maka Tuhan akan kirimkan tsunami, Tuhan akan kirimkan gempa bumi. Hello, ini zaman kasih karunia, jangan dikembalikan ke zaman perjanjian lama kembali. Oleh karena itu, share berita yang bertanggung jawab. Kita selalu kepo terhadap sebuah kejadian. Ingin tahu jawaban terhadap semua kejadian. Padahal jawabannya kadang kita tidak perlu tahu. Saya dapat berkat luar biasa dari tsunami kemarin. Silent killer. Tiba-tiba 300 orang meninggal. Dan disorot habis-habisan karena banyak artisnya di sana. Wih, kasihan ya. Orang tua meninggal, sisa anak satu. Ngeri enggak? Ngeri. Tapi saya mau kasih tahu. Cara mati urusan Tuhan. Yang penting kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi yang kedua, berjaga-jaga. Waspada. Kita tidak tahu usia kita kapan berakhir. Oleh karena itu selagi kita di muka bumi ini,
Marilah kita latih tubuh kita sedemikian rupa supaya kita menguasai tubuh kita, menaklukkan tubuh kita, dan supaya tubuh kita dapat ditundukkan seturut dengan kehendak Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun depan kita akan mengadakan KKR Mujizat yang berbeda dengan KKR-KKR yang lainnya. Karena ini fokusnya ke Tuhan. Saya nggak kepingin ada fotonya saya di sana. Ya kan? Fotografer, foto saya. Nggak mau. Nggak ada foto saya. Karena yang berdoa bukan saya saja. Semua orang berdoa. Kita berusaha mengajarkan kebenaran bahwa mujizat itu bisa terjadi bukan karena seseorang itu punya karunia, karena punya jubah. Mujizat itu bisa terjadi kalau Yesus menghendakinya. Amin. Amin. Kita akan adakan KKR tahun depan. Saya berdoa kalau bisa kita setiap hari tertentu kita kasihin nasi bungkus gratis. Mulai dari 50 nasi bungkus dulu, 20, 1000, suatu saat 5000. Karena kekristenan yang benar adalah kekristenan yang action. Bukan talk only, ngomong talk. Yesus itu baik, Yesus itu baik. Saudaranya datang ke rumah. Kok aku batuk-batuk, Yesus baik. Bawa ke dokter. Jangan gitu. Kekristenan yang tidak ada tindakannya, itu bukan kekristenan namanya. Itu cuma agama-agama semata, agama-agama yang mati. Tahun depan berubah. Karakter kita semakin disempurnakan. Jangan mudah menghakimi orang. Ada orang gak datang ke gereja, kita hakimi. Masuk neraka. Kamu jangan mudah menghakimi orang. Engkau tidak tahu pergumulan mereka. Engkau tidak tahu isi hati mereka. Berdoalah dan berdoalah terus buat mereka supaya apa? Supaya Tuhan jamah hidup mereka. Jangan menghakimi. Penghakiman itu milik Tuhan. Tugas Tuhan kepada kita, ingatkan saudara-saudaramu cukup. Jangan buat berita gosip berubah tahun depan. Contoh ada seseorang datang. Dijemput cowok yang sangat tampan. Besoknya mulai muncul gosip. Contoh nih, misalnya siapa? Natalia. Dijemput cowok yang sangat tampan bermobil. Menjemput Natalia, lalu muncul gosip itu Natalia sedang pacaran. Lalu ketika saya konfirmasi siapa itu Natalia, itu sopir Grab. Loh, kurang ajar kan? Banyak orang yang membuat berita-berita seperti itu. Ngepoin orang itu sukacita nih, bahagia nih gitu loh ya. Karena ada kejadian nih, salah satu saudari kita itu marah besar. Gara-gara disangka pacaran. Padahal yang jemput dia itu abang Gojek. Kebetulan abang Gojeknya cukup lumayan tampan. Anak Tuhan, karakter itu loh. Ojo muda infotainment. Cross check and recheck terlebih dahulu. Amin, amin. Dengar-dengar Lukas baru menikah. Ya memang. Itu sah, amin, sah. Dengar-dengar, gak usah dengar-dengar, tanya orangnya langsung. Kamu udah nikah ya? Udah, oh ya sudah, amin gitu ya. Jangan gosip, dipelihara, daging disenangkan. Kamu tahu, di pertemuan-pertemuan bisnis, di pertemuan-pertemuan orang, 80% itu isinya gosipin rumah tangganya orang. Oleh karena itu kadang saya malas di pertemuan-pertemuan itu. Awalnya bicara tentang bisnis, memberkati Tuhan.
80%-nya, engkau nggak tahu ya, encim itu, sakno lo ya, ditinggal itu sama anak-anaknya, gak ngerti ya, dijongkrakno waktu itu, ya apa sih, gitu ya, kamu nggak tahu ya, orang itu lihatan, sakno kan, wis ya, dia itu kena kanker, stadium 4, sakno kan, saya bingung, saya merasa itu bukan habitat saya ingin langsung berdiri di atas meja makan itu dan berteriak, stop gitu ya, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Tapi ya saya gak tega gitu ya, seperti itu. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan gak boleh seperti itu. Ngapain kita gosipin orang lain? Doain, saya kok gak pernah ya, saya dulu tuh pernah membayangkan kehidupan gini loh. Punya teman-teman bisnis misalnya. Encim itu sakit. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Lepaskan berkat atas encim itu. Enggak pernah. Saya belum pernah menemukan kehidupan rohani seperti itu. Bahkan di Rikom sekalipun. Kalau Rikom masih mending. 50% benar, 50% gosipin orang. Enggak semua Rikom. Rikom yang suka gosipin orang. Bertobat. Tahun depan gak ada gitu-gitu lagi. Kamu tahu ya C ya? Itu loh, itu habis diputus pacare. Kamu gak tahu ya diputus pacare, saknon gitu ya. Dia sampai ditendang gitu ya, sampai ditabrak mobil gitu. Seperti itu sampai dipenyet-penyet gitu ya. Wis, stop. Gak ada yang seperti itu lagi di tahun depan. Kok tahu ya? Itu ya ampun gitu ya. Dia itu masih suka lihat film porno gitu ya. Kamu tahu nggak judulnya ini hafal sampai judul-judulnya. Saya pikir loh ini dia juga ikut lihat rasanya gitu ya. Jangan-jangan ikut lihat. Gosip kok seperti itu. Kasih salam kiri kanan. Kita ini bread giver, bukan koki. Salaman, nanti Anda akan tahu artinya. Tuhan minta kita menjadi roti yang terpecah, roti yang dibagikan, bukan koki. Sebuah berita dikasih micin, kasih merica, kasih saus supaya semakin sedap, dan kronologisnya semakin berbeda dengan warna aslinya. Ini bukan ajang Indonesian Idol. Semakin berita itu di luar konteks aslinya, Anda semakin diberkati. Hello, bertobat. Tahun depan, unlimited love, unlimited miracle. Itu terjadi di dalam hidupmu. Terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya review hari ini. Yesus juru selamat. Yesus pembela kita. Yesus pembebas kita. Yesus penebus kita. Amin. Karaktermu harus berubah. Dia harus makin bertambah. Engkau semakin berkurang. Anak sekolah minggu pun tahu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kalau kamu semakin tua, semakin bertambah, Yesus semakin berkurang. Ya Yesus, saya gak ngerti surga mana yang kamu akan ikuti. Semakin tua, semakin bijaksana. Kamu lihat, Mazmur Daud. Sampai memutih rambutku. Artinya apa? Siapa yang bangga dengan rambut putih? Kalau sudah umur 60, 70, 80 bangga. Umur 20, 30 punya rambut putih jangan bangga. Itu kelainan genetik itu namanya. Ya, seperti itu. Artinya apa? Saya bangga kalau saya nanti memiliki rambut putih. Karena firman Tuhan, orang-orang yang berambut putih itu yang digendong Tuhan. Yang rambutnya hitam itu dibuang, nggak bercanda gitu ya. Artinya apa? Dewasa, bijaksana, semakin tua, semakin bijaksana. Bukan semakin tua, semakin anak kecil. Itu slogan dunia. Nggak pernah ada ayatnya di dalam Mazmur Daud. Ketika aku tua, aku bertingkah seperti anak-anak. Lu nggak ada. Gitu ya, semakin aku tua, aku semakin dewasa. Dan seperti buah itu matang. Dengar sebuah berita gitu ya. Pak, rumah kita kebakaran. Puji Tuhan.
Ya kan? Jangan seperti anak kecil. Apa? Gitu ya. Puji Tuhan. Apa? Puji Tuhan. Papa sudah asuransikan kita dapat 5 kali lipat. Amin. Amin gitu ya. Seperti itu. Jadi apa? Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, semakin tua itu semakin bijaksana. Kompor rusak loh. Beli baru. Artinya apa? Tuhan mau menggantikan kompor yang lama dengan kompor yang baru. Simpel. Simpel. Hidup saya itu simpel. Ketika dibilang kompor rusak, ya udah beli. Sederhana. Kalau cara hidup saya yang lama, ngikuti genetik, bisa saya persoalkan siapa yang merusakkan itu. Pabriknya, kalau perlu saya labrak pabriknya. Kenapa menciptakan kompor yang tidak awet seperti ini? Aneh bukan? Aneh. Tapi itu realita. Realita. Kasih salam kiri kanan. Aku mau tambah bijaksana. Amin. Pemain musik maju ke depan. Yesaya 8, mohon maaf. Yesaya 8 ayat ke-16. Saya bacakan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel. Dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh perlamar yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukanlah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup. Kasih silam kiri kanan, jangan percaya zodiak. Bintangmu Pisces, hari ini keberuntungan ada di depan matamu. Kamu nginjak tai kebo. Keberuntungan. Iya kan? Bintangmu Sagittarius. Kamu akan menemukan jodoh. Kamu pergi jalan-jalan ke Kenjeran Atlantis. Di situ ada jodoh yang sangat cantik, Banci. Iya kan? Jangan sampai seperti itu. Jangan percaya. Kamu percaya dengan peramal. Banyak orang Kristen yang masih percaya dengan peramal. Saya sering kali ingatin keluarga saya. Kristen adalah Kristus. Enoch. Cukup. Iya, itu dulu di Gua Miakno. Ya, di Gua Miakno. Gak bisa kaya. Ya, itu sudah diramalkan. Gak bisa kaya. Alkitab bilang apa? Ngapain kamu percaya sama orang mati? Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan mau mengangkat orang hari ini diangkat. Kamu mau apa? Tidak bisa apa-apa. Hari ini Tuhan mau merendahkan seseorang, semuanya direndahkan. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu jangan bergantung kepada ramalan. Anak-anak Tuhan jangan buka buku lagi. Ramalan di tahun depan. Saya ramalkan tahun depan. Ada tahun depan. Tidak usah diramal-ramal. Tujuan daripada kami gereja ini. Tahun mujizat dan kasih tak bersyarat itu doa. Bukan ramalan. Itu doa, pengharapan kami. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu bukan ramalan. Ada bencana di mana-mana, itu nubuatan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, amin. Amin. Tapi saya berdoa, semua sidang jemaat di tempat ini diangkat oleh Tuhan. Diangkat kesehatannya, diangkat kesejahteraannya. Kalau mau diangkat Tuhan, nanti dulu. Kamu masih belum banyak berbuah. Ya, nanti di sana kami tidak bisa meminjami buah kami untuk kalian makan. Semua makan buahnya sendiri-sendiri. Amin. Amin. Ya. Lalu dikatakan di sini, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk raja Allahnya. Dan mereka akan menengadah ke langit. Dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya ya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka. Yang akan dibuang dalam kabut. Ya. Ayat yang ke-9 itu kelahiran Tuhan Yesus. Pasal ke-9. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu sedang miskin, melarat. Jangan tanya peramal. Tuhan sanggup. Tuhan tidak pengen anak-anaknya melarat. Percayalah pada saya. Ada papa yang kepingin anaknya. Papa rindu cita-citanya besok kamu jadi pengemis. Raja pengemis. Memiliki satu daerah kekuasaan. Papa stres ini. Kalian akan diurapi Tuhan. Kalian akan diberkati Tuhan. Secukupnya. Sesuai dengan kekayaan hikmat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kalian tidak akan meminta-minta sepotong roti. Amin. Amin. Mau tahu buktinya ketika Anda beli daging donat Anda pun tidak makan sepotong, 5 potong pun Anda makan. Artinya apa? Tuhan memberkati Anda hari ini sampai selama-lamanya. Anda yang berkata aku sesak, aku miskin, aku pahit. Saya mau kasih tahu. Tuhan sanggup membuang semuanya itu, berhenti beralasan dan percayakan semua masa depanmu di tangan Tuhan. Berusahalah terbaik. Aku itu bodoh. Minta hikmat. Saya juga dulu bodoh. Saya minta hikmat kepada Tuhan. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang bodoh. Kasih salam kiri kanan. Kita semua orang pandai. Yang bodoh itu adalah orang yang gak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau melakukannya. Itu orang bodoh. Selamat datang di tahun penuh kasih Tuhan. Saya gak tahu di benak kalian apa. Ada yang senyum-senyum bayangin dapat jodoh. Amin lah, gak apa-apa lah. Ada yang senyum-senyum melihat perutnya, artinya aku akan dilangsingkan. Amin lah, terserah lah. Gitu ya, seperti itu. Ada senyum-senyum sendiri tanpa alasan yang jelas, itu yang berbahaya. Gitu ya, seperti itu yang berbahaya. Anda senyum-senyum sendiri gak ada alasan yang jelas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita.